dan memukul saya bersama dengan orang-orangnya. Nah, hampir ada 10-13 orang bersama dengan cewek-cewek. Ada salah satu dari anggota Anda, anggota DPRD Bekasi, nama Pak Nyumarno. Saya dikerokin oleh dia suka minum-minum. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, dia bawa anggota. Kemudian saya hanya berkata, kenapa supirnya liatin saya terus. Kemudian dia datang dan memukul saya bersama dengan orang-orangnya. Nah, hampir ada 10-13 orang bersama dengan cewek-cewek. Nah, lihat mata saya biru. Nah, dagu saya juga biru. Tangan saya juga bekas pukulan dia. Ini terjadi di Bekasi ya kawan-kawan. Bekasi itu ya gubernurnya Kang Deddy Mulyadi ya, diduga seorang oknum mengkeroyok warga kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan si polisi soal ini kawan-kawan? Coba kita lihat ya tanggapan si polisi. Saya mendapatkan berita dari Berita Satu. Judulnya polisi usut pengkeroyokan warga, satu pelaku diduga anggota DPRD Bekasi, Jumat 28 November 2025. Ini ya ditulis oleh Eka Jaya Saputra. Polisi tengah menyelidiki kasus pengkeroyokan terhadap warga Bekasi bernama Fendi di sebuah restoran kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 29 Oktober 2025. Insiden itu diduga dilakukan belasan orang, salah satunya berinisial N yang menurut pelapor merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Nah, konon katanya adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi ya. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa memastikan proses hukum tetap berjalan meski ada dugaan keterlibatan pejabat. Laporan masuk terkait pasal 170 KUHP. Penanganan tetap kami jalankan. Apakah pelaku anggota dewan atau bukan? Nah, ini masih diselidiki ya, apakah si pelaku itu memang betul-betul anggota dewan atau bukan itu ya kawan-kawan ya. Semua sama di mata hukum. Nah, mau anggota dewan mau apa, kata polisi sama, kalau salah ya dihukum, kata Mustafa saat dikonfirmasi Berita1.com Kamis 27 November 2025 malam. Menurut Mustafa, penyelidik telah memeriksa 6 saksi yang berada di lokasi. Pengumpulan bukti dilakukan secara bertahap untuk memastikan konstruksi peristiwa. Pemeriksaan saksi-saksi masih berlangsung. 6 orang saksi di KTP sudah kami periksa, ujarnya. Polisi juga menelusuri rekaman CCTV restoran sebagai bagian dari pembuktian. Kami pastikan dulu seluruh petunjuk, cek CCTV dan alat bukti lainnya. Kalau sudah yakin akan kami umumkan, tutur Mustafa. Terkait dugaan pelaku anggota legislatif, Mustafa menyebut informasi itu baru bersumber dari pelapor. Status hukum terlapor masih menunggu hasil penyidikan. Menurut penyampaian pelapor, N diduga anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Saat ini proses masih tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka, tegasnya. Informasi yang dihimpun menyebut pengeroyokan bermula ketika Fendi menegur sopir terduga pelaku yang diduga menatap dirinya dengan tidak wajar. Nah, ini kronologinya nih kawan-kawannya. Teguran itu berujung adu mulut hingga Fendi dikeroyok belasan orang. Ia mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan masih mengalami trauma. Fendi berharap kepolisian menangani kasus ini profesional. Saya hanya ingin keadilan tanpa pandang bulu, ujarnya. Mustafa menyatakan perkembangan penyelidikan akan disampaikan secara bertahap.
Nanti setiap progres kami informasikan, katanya. Nah, itulah beritanya ya kawan-kawan. Nah, bukan hanya itu saja yang berita yang sedang viral ya kawan-kawan. Ada berita yang sedang viral juga dan ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu perkara Tumblr ya. Perkara Tumblr ini kawan-kawan. Coba kita, dan ada juga oknum wartawan yang ancam KDN dan akhirnya minta maaf kawan-kawan. Coba kita saksikan satu persatu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin. Saya Anita. Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua. Maka dari video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Kita melihat bahwa PT KAI ini sangat profesional dalam menangani berbagai masalah. Dia sangat mengutamakan layanan terhadap para pelanggannya dan para penumpangnya. Pak Dirut yang baik hati, kalau melihat runutan dari peristiwa itu, sikap Bapak luar biasa. Tetapi saya boleh dong sebagai sahabat Bapak, mitra kerja Bapak, menyampaikan juga sebagai usulan, kayaknya karyawannya boleh dong dipekerjakan kembali, dan namanya sudah terrehabilitir dengan pernyataan orang yang merasa dirugikan saat ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mari kita menjunjung tinggi semangat profesionalisme dan tetap memiliki empati dan tenggang rasa. Salam untuk semuanya. Untuk saya pribadi atas nama Anita selaku yang membawa stiker tersebut meminta maaf yang sebesar-besarnya atas video ini. Saya dan Mas Adi sudah memaafkan. Terima kasih. Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Alvin dan ini istri saya Anita. Pada hari ini kita sudah menyelesaikan masalah yang memang sempat berkembang di sosial media akibat dari mungkin kebutuhan kita yang kurang bijaksana, dan untuk permasalahan ini juga sudah memberikan banyak efek ya bagi segala pihak, baik yang langsung ke Mas Arginya pada saat itu hingga ke beberapa pihak yang memang secara langsung ataupun langsung berdampak. Nah, untuk itu saya juga dan dari sekali ini sudah melakukan mediasi, sudah berdamai secara kekeluargaan. Dari kejadian ini juga kami mendapatkan banyak pelajaran yang mungkin kedepannya bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Dan itu cukup dari kami. Dan saya juga minta maaf kepada Mas Alvin dan Mbak Anita bila mana ada salah kata ataupun perbuatan saya. Terima kasih. Anita, penumpang KRL yang viral karena Tumblr dipecat dari pekerjaannya. Plot twist teman-teman, plot twist paling brutal menurut gua. Niat hati memviralkan orang kecil sampai dipecat, malah dia sendiri yang sekarang resmi kehilangan pekerjaannya. Ya teman-teman, per hari ini tanggal 27 beredar surat resmi bahwa Anita dipecat dari kantornya. Alasannya telak, perusahaan nilai tindakan Anita di medsos itu nggak mencerminkan nilai perusahaan-perusahaannya. Ini pelajaran mahal ya soal persoal branding di era digital gitu loh. Perusahaan zaman sekarang kan jelas sangat peduli terhadap reputasi dong. Ketika karyawan viral karena dianggap arogan, ya apalagi menindas wong cilik itulah ya, dan diamuk satu Indonesia, perusahaan juga pasti kesel, takut kena imbasnya teman-teman. Dan jelas teman-teman, inilah bukti kalau sanksi sosial itu nyata ya. Jempolmu, harimaumu. Poinnya stoplah normalisasi arogansi teman-teman ya. Kalau ada masalah kan bisa diselesaikan gitu loh. Jangan dikit-dikit viralin demi validasi ego semata. Karena hari ini netizen adalah hakim tertinggi teman-teman. Ataupun barang berharga lainnya seperti tumbler, dihimbau untuk yang membawa tumbler, dihimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya
agar tidak merasa kehilangan, tertukar ataupun ditukar. Kehilangan bukan tanggung jawab perusahaan. Atas selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Pembelian selanjutnya ataupun barang berharga lainnya seperti tumbler dihimbau untuk yang membawa tumbler dihimbau untuk selalu menjaga barang bawaannya agar tidak merasa kehilangan, tertukar ataupun ditukar. Kehilangan bukan. Itu oknum wartawan yang mengancam ingin menghabisi KDM, ya katanya minta maaf setelah didatangi tim hukum Jabar Istimewa. Lah, kenapa bang? Kok jadi ciut? Kok kayak kerupuk basah gitu ya, lembek? Kenapa? Kan sebelumnya abang ini sangar ya, bahkan bukan hanya mengancam KDM. Ya abang juga kan ngancam-ngancam orang atau petugas yang ada di sana. Kok jadi lemah gemulai? Ya kami sebagai masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Karawang, menerima permintaan maaf abang. Akan tetapi abang ini kan sudah ngancam-ngancam, bahkan ingin menghabisi Gubernur Jawa Barat. Ya mudah-mudahan ini ya tim hukum Jabar Istimewa ini menindaklanjuti ya. Karena ini berbahaya kalau misalkan dibiarkan dan diikuti oleh oknum-oknum yang lain. Apalagi ini ya membawa-bawa profesi ya, mengaku sebagai oknum wartawan. Ya Dewan Pers bisalah ya menelusuri benar atau tidak dia itu wartawan di media mana. Karena kalau misalkan dibiarkan ini akan merusak citra atau nama baik wartawan di mata masyarakat. Bagaimana nih tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.